Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kami, Muhammad Rahmat, NIM 0470, Rahmat Dwiatmaja Wibowo, NIM 0474, Royhan Ahmad Firdaus, NIM 0479, Sania Juleta Berliani, NIM 0484. Selanjutnya ada latar belakang. Kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan lebih modern saat era globalisasi ini akan memungkinkan jika adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia diharapkan bisa bersaing secara global dengan bangsa lainnya. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Hal ini berarti bahwa IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pada gilirannya, perkembangan IPTEK akan bersentuhan dengan nilai-nilai ideologi bangsa yang di dalamnya termasuk nilai agama dan budaya. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan IPTEK? Beberapa ilmuwan menganggap bahwa IPTEK sama sekali tidak berhubungan dengan nilai budaya dan agama. Hal ini akan berdampak pada tidak adanya nilai hukuman religius apabila kemajuan atau perkembangan IPTEK tidak dikawal oleh nilai budaya dan agama. IPTEK yang berkembang di ruang hampa tanpa adanya nilai budaya dan agama justru akan membahayakan aspek kehidupan manusia. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi pedoman di kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Sumber yang melatar belakangi Pancasila sebagai paradigma perkembangan IPTEK, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Berikut adalah sumber historis. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Yang kedua ada sumber sosiologis, yaitu bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Yang ketiga ada sumber politis. Pancasila menjadi sebuah bentuk pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber dari hukum yang akan mengatur di Indonesia itu sendiri. Ya, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Ini di sini ada 3. Yang pertama, setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah berdasarkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK. Yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan IPTEK.
di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Lanjutnya kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi manusia. Akan tetapi, jika pengembangan iptek mengabaikan dasar negara Indonesia itu sendiri, akan menjadikan bangsa ini melupakan jati dirinya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam iptek paradigma pengembangan iptek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.